Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mam Kitin. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Teman-teman, ini postingan untuk budgeting Desember 2024 saya ya. Semoga teman-teman di sana juga dalam keadaan sehat dan sudah melakukan budgeting juga. Bagi yang belum, ayo semangat kita budgeting sama-sama yuk. Nah, kali ini di postingan budgeting Desember ini saya sudah isi kolom-kolomnya ya, kategorinya masing-masing teman-teman. Jadi saya tinggal isi nominal saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Dan juga untuk sinking fund di bulan Desember ini saya sudah tuliskan ada 7 kategori ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk kolom yang pertama adalah kolom saving, yaitu kolom tabungan. Karena kita usahakan untuk menyisihkan di awal ya, bukan menyisakan. Oke, ini ada saya bagi dana darurat ataupun emergency fund 1 juta untuk bulan ini. Kemudian untuk pendidikan 500.000 masing-masing untuk anak saya, ada 2 anak. Kemudian untuk sinking fund ada 500.000. Sedangkan untuk kolom giving saya skip ya teman-teman, itu ada 3 kategori yang saya bagi setiap bulannya. Kemudian untuk kategori living, untuk biaya sehari-hari, ini saya ada kategori yang didebet secara online dari rekening, jadi dananya tidak saya tarik tunai, yaitu lesson POA, kemudian untuk bayar uang sekolah, listrik, wifi, pulsa, pembelanjaan Shopee dan penggunaan OVO. Demikian. Kemudian untuk pengisian di dompet pintar, ini dananya saya tarik cash. Itu terdiri dari biaya mingguan yang saya tuliskan weekly, yaitu minggu pertama sampai keempat, yang tanggalnya sudah saya bagi di dalam kurung. Jadi untuk weekly 1 itu dari tanggal 1 sampai 8 dan seterusnya sampai tanggal 31 Desember. Selanjutnya untuk biaya bulanan 400.000 di bulan ini saya tuliskan. Kemudian untuk uang jajan 300, buy food 200, kemudian makan di luar 300, sampah 35.000, untuk pembelian air minum dan gas 250, selanjutnya untuk sosial arisan gitu 100.000, dan keperluan sekolah saya naikkan 100.000 mengingat bulan ini adalah akhir semester, biasa ada pembagian kalender dari sekolah yang harus dibayar orang tua dan menjaga untuk keperluan lainnya. Parkir dan lain-lain tetap seperti di bulan lalu ya teman-teman. Kemudian ini saya totalkan untuk kategori pengeluaran yang tidak ditarik secara tunai melainkan langsung sistem transfer, yang saya tuliskan dari lesson POA sampai OVO ini ada di total 2.410.000. Ini sih biasanya habis ya teman-teman ya, karena sifatnya untuk pendidikan. Listrik nih kalau bisa hemat, biasa saya bisa save 200.000 sama seperti bulan lalu. Cuman terkadang ya tidak bisa, ya udah disyukurin aja ya. Kalau sisa syukur, kalau tidak bisa juga yang penting bersyukur masih bisa menggunakan listrik. Selanjutnya untuk biaya pembelanjaan secara cash yang saya isi nanti di dompet pintar, ini totalnya ada di 3.150.000. Oke teman-teman, ini dia nominalnya masing-masing untuk living. Nah, khusus untuk tabungan sinking fund yang 500.000 tadi, ini saya bagi-bagi di 7 kategori untuk bulan Desember. Kalau untuk bulan November kemarin ada 8 ya. Jadi kali ini nominal 500.000 ini saya bagi di 7 kategori dengan pertimbangan tertentu secara bergantian, karena saya memiliki kategori sinking fund yang lumayan banyak, jadi saya harus mengisi secara bergantian, kira-kira demikian. Jadi ini ada di kategori kesehatan 50.000, Nataru 100.000, home maintenance 50.000, selanjutnya di binder pink nanti ada bahan bakar 100.000, kemudian ada untuk ulang tahun 50.000, biaya tak terduga 100.000, dan untuk elektronik 50.000. Oke, ini saya tambahkan kotaknya dulu hanya supaya lebih rapi saja ya teman-teman. Khusus untuk Nataru dan bahan bakar serta tak terduga ini saya naikkan karena mengingat ini ujung tahun akan banyak pengeluaran karena menjelang mudik ya, pulang kampung, terutama bagi kami yang Nasrani biasa merayakan Natal tahun baru itu bersama keluarga di kampung gitu. Jadi bahan bakar Nataru tak terduga itu saya naikkan, yang biasa 50.000 jadi 100.000.
Oke teman-teman, ini saya tambahkan sedikit stiker supaya Mbak Juting ini tidak terlihat monoton ya. Ini saya gunakan stiker yang ada, daripada nggak digunain ya, sayang kan. Jadi saya tambahkan saja di catatan ini supaya kelihatan sedikit lebih estetik. Oke, ini sudah selesai saya tuliskan Mbak Jutingnya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengisi masing-masing kategori di dompet pintar ini sesuai nominal 3.150.000 tadi. Ini uangnya sudah saya tukar dalam pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 dan 5.000. Oke, ini saya akan masukkan satu persatu ya teman-teman, dimulai dari weekly 1 300.000 sampai dengan weekly ketiga. Nah, khusus di weekly keempat saya tadi tuliskan 200.000. Kenapa tidak 300 seperti biasa? Itu karena di akhir bulan Desember nanti kita kan rencananya mau mudik ya, pulang kampung ke tempat orang tua dan mertua. Jadi kemungkinan tidak ada pembelanjaan seperti biasa untuk weekly keempat di sana, makanya saya turunkan menjadi 200 hanya sekedar untuk menjaga gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk belanja bulanan, bulan ini juga saya naikkan sedikit menjadi 400.000 karena memang 300.000 di bulan lalu terlalu press, saya rasa ya, jadi saya naikkan 100 menjadi 400.000 di bulan ini. Oke, selanjutnya untuk uang jajan ini tetap ya 300.000 setiap bulannya. Kalaupun nanti ada kekurangan, dananya misalnya tidak cukup atau bagaimana, biasa ada bantuan dari suami sih untuk membantu membelikan jajanan anak-anak gitu sesekali. Selanjutnya untuk buy food ini saya sudah isi ya 200.000. Juga eating out. Untuk kedua kategori ini saya usahakan berhemat semaksimal mungkin teman-teman dengan cara masak saja di rumah. Jadi seperti bulan lalu hampir tidak ada beli makanan dari luar. Mungkin sekali saja ketika menemani anak saya kegiatan renang dari TK-nya, ya hanya itu saja. Dan itu sangat membantu ketika kita punya target menabung, sehingga bisa tetap menyisakan di akhir bulan. Jadi prinsip budgetingnya adalah tabungan disisihkan di awal, dan selanjutnya ada juga yang diusahakan disisakan dari budgeting yang berjalan, kira-kira demikian. Jadi di awal dan di akhir ya teman-teman. Selanjutnya ini di transport cash itu sudah saya isi ya 250.000. Kalau untuk parkir ataupun ongkir itu 15.000 cukup karena jarang digunakan ya. Kemudian untuk kategori lain-lain saya isi tetap di 100.000. Oke, ini semua sudah selesai untuk dompet pintar, sudah berisi, puji Tuhan, rasanya senang banget ya. Dompetnya berisi lagi setelah evaluasi dikosongin kemarin, sudah diisi kembali di awal bulan ini. Oke, selanjutnya kita akan isi binder sinking fund ini, dimulai dari kategori emergency fund atau dana darurat. Ini nominalnya 1 juta per buah anggur ini ya teman-teman. Ini biasa saya stabilo supaya kelihatan ada berapa biji anggur yang sudah berhasil diisi. Oh iya, dananya ini tidak saya tarik cash ya. Mungkin yang baru pertama kali menonton, kenapa dananya tidak terlihat. Jadi khusus untuk emergency fund, kemudian untuk education anak, ketiga kategori ini dananya memang langsung saya transfer dari rekening utama ke rekening khusus. Jadi tidak saya tarik cash dan simpan di binder ini, karena menurut saya nominalnya lumayan, jadi lebih safe rasanya kalau langsung disimpan ke satu tampungan rekening yang berbeda. Kira-kira demikian teman-teman. Oke, selanjutnya ini untuk pendidikan anak saya yang pertama saya save 500.000 bulan ini. Selanjutnya untuk anak kedua juga nominalnya sama ya 500.000. Ini trackernya habis, tapi karena saya ingat ini Desember jadi saya belum ganti. Nanti saja di tahun baru ya, di Januari saya tambahkan tracker baru. Ini saya selesaikan dulu di tracker ini yang terakhir ya di bulan ini. Nah, selanjutnya mulai dari kategori health ini
sudah saya tarik dananya secara cash ya teman-teman. Itu dia masuk dalam kategori sinking fund yang 500.000 tadi. Jadi ini dananya 500.000 sudah saya tarik. Jadi saya akan masukkan sesuai masing-masing kategori tadi. Untuk kesehatan 50.000 saya tambahkan di bulan ini. Saya isi dulu trackernya ya teman-teman. Ini totalnya sudah ada 1.150.000. Semoga seluruh keluarga bisa sehat terus ya, supaya trackernya ini tidak diambil-ambil. Selanjutnya ini saya setelah mengisi tracker, saya pastikan nominalnya sesuai ya, tidak ada selisih, supaya lebih tenang untuk melanjutkannya. Karena kalau ada salah catat kita harus cari lagi kesalahannya dari mana kan. Untuk holiday bulan ini saya skip dulu karena saya utamakan untuk Nataru dulu ya, karena nominalnya saya naikkan 100.000 mengingat bulan ini akan segera digunakan. Ini baris terakhir ya, jadi di Januari nanti sudah bisa tracker baru 750.000. Sebenarnya teman-teman, biasa di bulan Desember dari kantor suami ada THR, tapi karena saya berpikir bahwa penggunaan Nataru Sinking Fund ini saya maksimalkan dulu. Jadi kalau bisa THR nanti bisa dialih fungsikan untuk hal yang jauh lebih penting seperti investasi ataupun bagaimana gitu ya teman-teman. Itulah pentingnya sinking fund ini. Kalaupun kurang ya bisa dibantu dengan THR walaupun tidak akan dihabiskan secara keseluruhan, kira-kira demikian. Nah, khusus untuk home maintenance di bulan ini saya tambahkan 50.000 karena akan digunakan juga ya, ada perbaikan kamar mandi yang rusak, itu lantainya turun jadi keramiknya pecah. Ini cukup saya rasa untuk pembelian bahan ya. Mungkin nanti kalau ada kekurangan bisa digunakan dari dana yang berbeda, tapi untuk home maintenance ini fungsinya di sana untuk perawatan rumah seperti pencucian AC, servis AC gitu, atau perbaikan elektronik yang rusak. Kira-kira demikian teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sosial juga saya skip di bulan ini. Jadi itu saja di kategori sinking fund binder biru. Selanjutnya untuk binder pink saya isi ada 4 kategori, dimulai dari bahan bakar 100.000 ya. Ini dana bahan bakar minyak ini akan digunakan untuk BBM kendaraan di akhir tahun. Jadi ini memang sengaja saya buat sinking fundnya supaya tidak mengganggu dana sinking fund Nataru maupun THR. Kira-kira demikian ya teman-teman. Kemudian untuk kategori yang kedua di binder pink adalah birthday, ulang tahun. Bulan ini saya tambahkan 50.000 ya. Jadi totalnya sudah terkumpul 650.000. Dana birthday ini digunakan untuk anggota keluarga yang ulang tahun, bisa dalam bentuk pembelian kue, perlengkapan ulang tahun, maupun makan di luar. Kira-kira demikian ya untuk penggunaan birthday ini. Selanjutnya untuk kategori sinking fund yang ketiga di binder pink ini adalah dana tak terduga. Nah, dana tak terduga ini juga saya biasanya ngisinya di 50.000. Tapi karena dana tak terduga ini banyak saya gunakan ya teman-teman, jadi saya usahakan bulan ini 100.000 dulu. Karena saya menjaga untuk keperluan akhir tahun yang di luar yang saya pikirkan gitu. Jadi bisa dipakai dari sini. 100.000 saya tambahkan menjadi 350.000. Oke, untuk kategori yang terakhir di binder pink ini adalah kategori elektronik. Nah, ini biasanya sinking fundnya saya gunakan untuk membeli peralatan yang sifatnya elektronik gitu, elektrik yang mungkin rusak di rumah seperti lampu gitu, atau blender, rice cooker, setrika dan sejenisnya. Ini nggak setiap bulan sebenarnya saya isi, cuman ya saya seperti yang saya sampaikan tadi, karena banyaknya sinking fund saya ini jadi saya isi secara bergantian. Oke ya teman-teman, sudah selesai 7 kategori sinking fund saya isi ke masing-masing bindernya. Dengan demikian budgeting saya sudah selesai ya teman-teman.
Terima kasih saya ucapkan teman-teman yang sudah menemani saya Mbak Juting kali ini ya untuk bulan Desember 2024. Semoga konsisten dalam menjalankannya. Demikian juga dengan teman-teman di sana diberi kesehatan dan rezeki yang cukup dari Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.